satu jenis nyawa yang paling penting bagi manusia adalah air. Air penting bagi manusia karena manfaatnya yang begitu besar bagi kita. Misalnya untuk minum, memasak, mandi, dan lain sebagainya. Untungnya, air termasuk sumber daya alam yang bisa diperbarui. Artinya, kita tidak akan pernah kehabisan air. Faktanya, 3/4 permukaan bumi ditutupi oleh air. Ini berarti ada 336 mil kubik air di bumi, di mana 96,5% sebagian besar berada di samudra. Banyak kan? Mengapa air selalu tersedia di bumi? Karena ini air mengalami siklus hidrologi. Kalian tahu nggak sih apa itu siklus hidrologi? Berdasarkan website dari kemdikbud.go.id, secara sederhana merupakan proses peredaran air dari laut ke atmosfer melalui penguapan, kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan, mengalir di dalam tanah, menuju permukaan tanah menjadi sungai yang kemudian mengalir kembali ke laut. Dalam bukunya yang berjudul Hidrologi Terapan, Dr. Insinyur Ahmad Syarifuddin MSc, PUSDA menuliskan bahwa hidrologi merupakan sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai proses dari siklus hidrologi tersebut. Evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Sementara transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Sedangkan evapotranspirasi adalah perpaduan dari proses evaporasi dan transpirasi. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai kondensasi. Sebelum itu kita harus tahu nih pengertian kondensasi secara umum. Kondensasi adalah proses perubahan wujud dari gas ke cair. Proses ini alamiah ini terjadi karena dua hal, yaitu uap air melewati permukaan yang lebih dingin dan ketika uap air mengalami penekanan atau kompresi. Kondensasi dalam siklus hidrologi adalah kebalikan dari proses evaporasi, yaitu berubahnya air dalam bentuk gas atau uap air menjadi cair. Dilansir dari National Geographic, kondensasi dapat terjadi melalui dua cara, yaitu saat udara didinginkan sampai ke titik embunnya, di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain, sehingga akan menggumpal sebagai awan. Ada pula cara yang kedua adalah ketika udara menjadi sangat jenuh. Udara jenuh dan evaporasi yang terus terjadi membuat udara tidak dapat lagi menahan uap air, sehingga uap air kembali menjadi cair. Artinya berbeda dengan evaporasi yang mengandalkan pemanasan untuk mengubah bentuk suatu zat, kondensasi ini mengandalkan proses pendinginan untuk mengubah suatu zat. Selanjutnya yaitu presipitasi. Apa sih yang dimaksud dengan presipitasi? Presipitasi adalah perubahan wujud uap air menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi, dikenal dengan hujan. Ketika presipitasi terjadi di dataran, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air. Ketika presipitasi terjadi di dataran tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju atau es. Akibat partisipasi, sebagian air yang jatuh ke bumi akan terinfiltrasi. Apa itu infiltrasi? Infiltrasi merupakan proses masuknya butiran air hujan yang jatuh ke permukaan bumi ke dalam tanah melalui pori-pori tanah tersebut. Singkatnya, infiltrasi merupakan proses peresapan air ke tanah. Infiltrasi ada yang sebagian mengalir sebagai aliran air tanah atau perkolasi, dan ada bagian yang terus menjadi cadangan air tanah atau groundwater table.
Selain infiltrasi, sebagian lain yang mengalir sebagai aliran permukaan disebut runoff. Runoff merupakan proses pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui permukaan perairan, seperti sungai dan selokan. Runoff mengalir di sungai, kemudian masuk ke laut kembali. Keseluruhan dari siklus hidrologi yaitu ketika terjadi penguapan atau evaporasi, transpirasi, kemudian terbentuknya awan akibat kondensasi, kemudian terjadinya hujan atau presipitasi, lalu hujan turun di atas permukaan bumi atau infiltrasi. Dan runoff itu akan mengalir kembali ke laut, ini yang disebut sebagai siklus hidrologi. Siklus ini akan berlangsung secara terus-menerus, ini yang mengakibatkan air di bumi tidak akan pernah berkurang. Setelah kita mengetahui apa itu siklus hidrologi dan proses-proses dari siklus hidrologi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa siklus hidrologi ini memiliki pola sirkulasi secara terus-menerus dari laut ke atmosfer, dari atmosfer ke permukaan tanah, dan mengalir kembali ke laut. Siklus hidrologi sendiri memiliki beberapa tahapan. Yang pertama diawali oleh penguapan. Penguapan terjadi baik di laut maupun terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Proses penguapan yang terjadi pada air laut yang disebabkan oleh panas matahari disebut dengan evaporasi. Evaporasi terjadi karena temperatur permukaan air yang cukup tinggi sehingga molekul air yang ada di permukaan memperoleh energi untuk memisahkan diri. Selanjutnya, ada proses penguapan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan yang disebabkan pula oleh panas matahari atau yang biasa disebut sebagai transpirasi. Uap ini berasal dari air tanah yang diserap oleh akar, kemudian dialirkan melalui batang tumbuhan hingga sampai ke permukaan daun lalu menguap ke atmosfer. Selanjutnya ada proses penguapan yang terjadi di laut dan tumbuhan secara bersamaan atau disebut pula sebagai evapotranspirasi. Setelah proses penguapan tersebut, pada ketinggian tertentu uap air mengalami kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air akibat adanya perubahan temperatur udara hingga membentuk awan. Proses ini terjadi ketika temperatur udara pada ketinggian tersebut relatif lebih rendah, lalu berubah menjadi titik-titik air dan berkumpul hingga menjadi awan. Proses perubahan wujud uap air menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi yang dikenal sebagai hujan atau disebut sebagai presipitasi. Ketika presipitasi terjadi di daratan, maka awan menghasilkan curahan berupa air. Ketika presipitasi terjadi di dataran tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan menghasilkan curahan dalam bentuk salju dan es. Kemudian, air yang dihasilkan oleh presipitasi sebagian diserap oleh tanah dan sebagian mengalir di permukaan tanah. Air yang diserap oleh tanah disebut infiltrasi. Air yang mengalir di permukaan tanah disebut runoff.